Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dunya wal akhirah. Sekarang saya lompat dulu karena memasuki bulan suci Ramadan, maka kita harus berbekal diri dengan ilmu yang berkaitan dengan puasa, sehingga kita menghadapi puasa Ramadan dengan khusyuk, dengan dibimbing oleh ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Faslun bima yajibu bihi syiyam. Pasal di dalam menjelaskan hal-hal yang mewajibkan puasa. Kenapa kita harus puasa? Pertanyaannya begini. Yang pertama adalah karena ru'yatul hilal, karena melihat di bulan. Hilal itu bulan. Yang kedua, kalau tidak tampak hilal, maka disempurnakan dengan 30 hari daripada bulan Syawal. Demikian pula kita untuk menentukan daripada bulan Syawal. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan dalil-dalilnya dulu. Akhbaruna Rabi' qala akhbaruna Syafi'i qala akhbaruna Malik bin Abdullah bin Dinar bin Umar. Dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syahru nisfun wa ishrun. Bulan, satu bulan 29 hari. La tasumu hatta tarawul hilal. Jangan kalian semua berpuasa sehingga melihat hilal. Melihat hilal bulan. Wala tuftiru hatta tarawul, dan jangan kalian berbuka. Artinya akhir daripada puasa masuk kepada Syawal sehingga melihat hilal. Wa in gumma alaikum, apabila hilal tertutup oleh awan, berarti tidak kelihatan hilal. Bagaimana? Fa'akmilul iddah salatina, maka sempurnakan menjadi 30 hari. Nah, di kita, alhamdulillah pemerintah kita pada saat ketika 29 Sya'ban, ya, lalu menjelang sore, menjelang maghrib, itu di beberapa titik yang oleh ahlinya, kalau sekarang pakai teropong, ya kan, ya teropong, untuk menentukan daripada puasa Ramadan harus dengan melihat hilal. Nah, apabila hilal terlihat di beberapa titik, maka terlihat hilal tersebut melihat, maka besok jatuh puasa, yakni besok Ramadan, awal Ramadan. Berarti bulan Sya'bannya 29. Tapi Pak, kalau misalnya pada sore hari itu menjelang maghrib itu tidak terlihat hilal, maka disempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti besoknya baru 1 Ramadan, baru besoknya puasa. Jadi begitu, nggak ujung-ujung kita puasa.
Nah, jadi bagaimanapun kalender kita umpama tanggal berapa Ramadan? 13 April ya. Itu belum jaminan. Karena bagaimanapun harus melihat hilal. Hadirin yang berbahagia, yajibu shaumu Ramadan bi ikmali Sya'ban 30 yaum. Wajib puasa Ramadan dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Au ru'yatil hilal lailatal 30 minhu. Atau melihat hilal Ramadan pada saat malam ke-30. Nah, itu menentukan awal puasa. Bagaimana untuk menentukan besok Syawal? Ya kan? Sama. Ketika pada saat 29 Ramadan, ya. Nah, berarti besok lebaran apa kagak nih? Kan begitu. Maka sore harinya melihat hilal. Alhamdulillah kalau pemerintah kita kan di beberapa tempat kan diutus seseorang yang ahli ya, lewat teropong ini terlihat atau tidak, dan batasannya 2 derajat, ya kan? Nah, kalau di saat itu terlihat hilal berarti besok Syawal, malamnya takbir. Tapi kalau pada saat ketiga 29 hari itu pada melihat hilal tidak tampak karena tertutup oleh awan, ya, sehingga hilal tidak tampak, maka disempurnakanlah Ramadan menjadi 30 hari. Baru nanti besokannya Syawal. Jadi inilah kenapa diwajibkan puasa. Puasa diwajibkan dengan 2. Pertama ru'yatul hilal, yang kedua dengan menyempurnakan 30 hari. Ya, kalau ada pun hisab ini kan Muhammadiyah ya. Saya tidak bahas. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dalil-dalilnya. Lalu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kata Rasul, sumu li ru'yatihi, puasalah kalian, puasa Ramadan dalam hal ini, li ru'yatihi karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, li ru'yatihi setelah melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, maksudnya batas akhir Ramadan. Li ru'yatihi setelah melihat hilal. Dalil ini, fa'in gubiya alaikum, apabila hilalnya tertutup atas kalian, fa'atmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakan bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi yang dilihat hilal adalah malam ke-30. Biasanya kan menjelang maghrib udah siap semua tuh. Hari ke-29 ya kan? Makanya besok kita perhatikan, biasanya di TV ya diberitakan apakah besok puasa atau tidak. Maka Sya'ban ini di tanggal 29 udah mulai sore ya. Sebab jatuhnya matahari terlihat atau tidaknya di sore hari menjelang malam, berarti jatuhnya maghrib. Kalau bulan malam siang hari kagak kelihatan, ya kan? Cuman kalau orang kita gampang, bagaimana mau lihat hilal? Mau siang kelihatan. Lo di musola yang mau itu, ada musola al-hilal namanya. Bagaimana kalau mau Syawal? Gampang, ke belakang. Iya, udah lebaran. Gampang tentuin kita ke sono hilal, ke sini udah mantap lah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sama. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadan. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika teringat bulan Ramadan. Fadaraba biyadaihi wa qala asy-syahru hakadza wa hakadza wa hakadza. Thumma aqada ibhamahu fi tsalitsati fasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in tuma 'alaikum taqdiru lahu 30 yawman rawahu Muslim. Satu ketika baginda Rasul teringat tentang Ramadan. Untuk menentukan puasa kata Rasulullah begini. Saya contohin aja. Beliau menunjukkan ini berapa jari ini? Yang kedua kali berapa? 20. 10. Berarti 10 kali 2 berapa? 20. Yang ketiga ini 9. Berarti berapa? 20. Nah, bulan itu segini kata Rasul. Tapi ketika pada saat segini nanti 29, maka malam ke-30 lihat hilal. Jadi Rasul mencontohkan untuk menu Ramadan tuh gitu. 1 tambah 10, 2 berarti 20, 3 9, 29. Lalu untuk menentukan besok Ramadan atau tidak, maka dikatakan Rasul fasumu liruyati, puasalah kalian setelah melihat hilal. Berarti pada 29 Sya'ban lihat hilalnya sore, itu menjelang maghrib. Ketika di situ maghrib tampak hilal, maka besok puasa Ramadan. Tapi ibu jangan puasa dulu, tunggu aja pemerintah kalau kita mau. Kalau mau inisiatif mau lihat bulan silakan. Nanti pada tanggal 29 Sya'ban silakan. Ya mau barangkali mau lihat langsung kita lihat apa dari menjelang maghrib ke maghrib, lihat langit ini. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah. Jadi dalil-dalil yang menunjukkan bahwa diwajibkannya puasa setelah melihat hilal. Kalau tidak tampak berarti sempurnakan bulan tersebut menjadi 30 hari bulan Syawal. Sama dengan menentukan bulan Syawal. Jadi pada saat ketika 29 hari Ramadan berarti menjelang maghrib sudah harus siap-siap melihat hilal. Apakah besok Syawal atau apakah besok Lebaran atau besok masih puasa? Gitu ini. Ya. Kalau penasaran nggak apa-apa ibu, nanti lihat aja. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syara'itu wujubis shaum thalathatu asyhur. Syarat-syarat wajibnya puasa ada 3 perkara. Ada berapa? Ada 3. Penjelasannya as-shaumu fil lughah al-imsaku anis syai'. Puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Secara bahasa. Wa fi syar'i, adapun menurut agama istilah syarak adalah al-imsak, menahan diri. Dari apa? An jami'il muftirat, dari segala hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, subuh dan lain sebagainya. Mulai kapan? Min tulu'il fajr shadiq, dari mulai subuh. Batasannya sampai mana? Ila ghurubi syams, sampai terbenam matahari maghrib kata kita. Nah, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi waktunya puasa sudah jelas, mulai terbit fajar shadiq subuh sampai terbenam matahari. Bagaimana saya buat puasa setengah hari? Terhitung tidak? Tidak. Karena waktunya dari fajar sampai terbenam matahari. Ya.
Lalu summa wujubus shaum, kemudian kewajiban puasa tsabitun bil kitabi was sunnati wa ijma'i, telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadits Rasul, berdasarkan ijma' para ulama. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fala yajibu 'alal kafiril asli, tidak wajib puasa Ramadan bagi orang kafir. Kenapa tidak wajib bagi orang kafir? Li'annahu la yasrifu minhu id laysa huwa min ahli ibadah. Orang kafir puasanya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena bukan dari ahli ibadah. Kalau kita kan ahli ibadah. Alhamdulillah. Makanya karena kita ahli ibadah, puasa kita sah. Tapi kalau orang kafir, walaupun dia puasanya tidak sah. Kenapa? Karena bukan ahli ibadah. Nah, demikian pula la yajibu 'ala subi, anak kecil tidak diwajibkan. Ya, yang diwajibkan sudah balik, anak kecil belum. Nah, cuma dalam rangka pendidikan maka silakan. Siapa lagi yang tidak terkena kewajiban puasa? Wal majnun, dan orang gila. Orang gila. Kenapa orang gila tidak terkena kewajiban? Karena akalnya tidak mampu menyerap perintah Allah Subhanahu. Makanya kalau ada orang Islam lempengan Ramadan datang, tidak mau puasa, tapi tidak mau diseksa oleh Allah, gampang. Nah, solusinya gila. Udah tua jadi kecil, anak kecil nggak mungkin, ya kan? Iya. Cuman ntar kalau ada tetangga tiba-tiba dia Muslim terus nggak puasa Ramadan, jangan dibilang gila, berantem. Ya. Orang nggak jelas. Gimana? Orang tua udah sepuh. Lain. Nanti yang mendapatkan rukhsah ringanan di antaranya adalah orang tua yang sudah tua renta yang tidak mampu untuk berpuasa, dan di antara lagi yang sakit terus menerus. Nanti kita akan bahas. Ya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadinya rufi'al qalamu an thalatha. Al-qalam terangkat daripada 3 perkara. Di antaranya min humus sobi, anak kecil, wal majnun, orang gila, wan naim, dan orang tidur. Wa amma man la yaqdiru ala shaum aslan aw law shama la adara bihi dararun ghairu muhtamal likibari. Adapun orang yang tidak mampu untuk melakukan puasa, ataupun kalau berpuasa akan membahayakan dirinya. Nah, ini orang yang tidak mampu berpuasa dicontohkan likibarin, yang sudah tua, ataupun kalau puasa maka akan membahayakan dirinya, berarti orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Fala yajibu alaihi shaum, maka tidak wajib atasnya berpuasa. Cuman yalzamuhu an kulli yaumin muddun min ta'amin fil ashr. Saban hari, setiap hari di mana dia meninggalkan puasa dibayar dengan mud atau fidyah katanya. Nanti kita akan bahas tentang fidyah itu sendiri. Ya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itulah orang-orang yang terkena kewajiban puasa. Jadi pertama kedua balik, ketiga berakal. Berarti orang gila tidak wajib puasa. Kalau ada orang Islam tapi katanya berakal, terus dia nggak mau puasa tapi nggak mau dapat neraka, solusinya adalah ya
Sebenarnya Bu, orang gila ini luar biasa Bu. Kalau menurut saya orang gila adalah orang yang paling tenang di dunia. Iya, orang gila. Kelebihannya banyak. Satu contoh. Nih, satu contoh orang gila. Enak kalau kita perhatikan. Nih, kalau kita pagi hari makan nasi basi, mulus apa kagak? Mulus. Orang gila makan nasi basi setiap hari agak kerasa mulus. Nggak sakit. Enak apa kagak? Oh, Enggak enak. deh. Orang gila nggak pernah ngerasain puyeng. Nggak pernah ngerasain puyeng. Nih, dia nggak pernah ngerasain dia puyeng, dia pusing segala macam, stres nggak. Satu contoh, misalnya, yang bayar cicilan mobil tiap bulan, yang waras apa yang gila? Yang waras. Berarti yang gila nggak mikirin enak. Enak apa kagak? Enak. Enak kan jadi orang waras, orang gila. Oh. Yang mikirin cicilan motor, yang waras apa yang gila? Yang waras. Yang gila nggak mikir, berarti enak kan? Berarti enak kan jadi orang gila apa orang waras? Yang ngantri di sentra medika ono rumah sakit, yang gila apa yang waras? Yang waras. Yang gila nggak pernah. Iya, ngantri di sentra medika. Berarti enak mana? Jadi orang gila, jadi orang waras. Jadi orang, oh, karena kita orang waras. Alhamdulillah. Tapi kata orang gila, enaknya jadi orang, ya. Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa faraidus shaumi khamsatu asya, dan padu-padunya puasa ada 5. Padu-padunya puasa ada 5. La yasihu shaum illa binniyah. Tidak sah puasa kecuali dengan niat. Wa mahalluha al-qalbu, tempat niat adalah di hati. Wala yashtaratu nutqu biha bila khilaf. Tidak disyaratkan niat dengan lafaz, dengan mulut, tapi mulut membantu hati. Kata mulut, nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa esok hari. An ada ifardhi syahri Ramadan, dalam rangka melaksanakan puasa Ramadan. Hadis sanati, di tahun ini, imanan wa isaban, karena penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah. Lillahi ta'ala, dilakukan semata-mata mencari ridho Allah. Nah, lafaz mulut yang melafazkan bisa menolong nih, tapi tempat niat adalah di dalam hati. Sama kayak kita sholat. Sholat niat di mulut apa di hati? Di hati ketika ini. Cuma talaffuz niat, melafazkan niat, hukumnya sun. Dalam madhab Syafi'i dikiaskan niatnya haji dan umrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat. Salli, saya sholat fardal maghribi, fardu maghrib 3 raka'atin, 3 rakaat mustaqbil qiblati, menghadap kiblat, adaan ma'muman lillahi. Di dalam sholat, di luar sholat? Di luar sholat. Kapan waktu niat? Ketika berbarengan dengan takbiratul mulutnya Allah, hatinya niat. Suri fatal maghrib 3 rakaat mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala.
mulutnya Allahu Akbar, hatinya niat. Nah, itu dalam sholat. Tapi kalau puasa Ramadan adalah ya niatnya nawaitu shauma ghadin ana daifat syahr Ramadan hadis sanati iman dan wahtisaban lillahi ta'ala. Ya. Wa tajibu niyah li kulli lailatin li anna kulla yawmin ibadatun mustaqil. Wajib niat pada saban malam. Kapan? Setiap malam. Kenapa? Kenapa malam? Karena li'anna kulla yaumin ibadah. Karena yang namanya puasa ini untuk lempengan pas persis pada saat jatuhnya puasa itu adalah ketika tulu'ul fajr masuknya subuh, itu sulit kita menentukannya. Beda sama sholat. Kalau sholat mah ketika kita mau sholat, ketika Allah langsung kita tentukan. Tapi kalau puasa mah nggak bisa, sulit. Oleh karena itulah bagaimana niatnya di malam hari. Kapan malam hari? Mulai maghrib malam. Habis maghrib niat sah. Habis isya sah. Cuman habis sholat subuh niat agak sah. Kenapa? Udah masuk waktu puasa. Coba sholat puasa. Nah, kita akan jelaskan. Ala taro annahu la yusiru baqiyatul ayyam bi fasadi yawmin minhu. Walau nawa sawma syahri kulli sohalakul yawmul awal al-masal. Nah, dalam madhab Syafi'i dikatakan niat borongan. Saya niat puasa Ramadan mulai malam ini, hari ini puasa ini sampai 1 bulan penuh. Di tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Bagaimana niat borongan ini? Maka yang terhitung hanya hari pertama saja. Berarti hari kedua, ketiga, keempat, kelima bagaimana? Tidak dianggap niat. Bagaimana? Berarti untuk hari kedua niatnya, hari ketiga niatnya, hari keempat niatnya, hari kelima niatnya. Kenapa? Karena kalaupun niat borongan, saya niat puasa Ramadan mulai hari pertama sampai sebulan penuh, tetap aja niat itu terhitung hanya hari pertama. Berarti hari kedua, hari ketiga kalau tidak niat tidak sah puasanya. Nah, cukup jelas ya, cukup jelas ya. Makanya kita dibimbing kan, kalau lagi taraweh, misalnya ada oleh Bilal, kita dibimbing, ya kan, untuk niat mengingatkan ya, yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati imanan wa hisaban lillahi. Baik, sama-sama kita niat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati. Apa? Ya, imanan wa hisaban sunnah. Wajib ta'yinun niyah di shaumil fardhi. Wajib menentukan, menjelaskan daripada niat puasa fardu. Puasa fardu itu ada 3. Pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa itu ada Arafah. Yang kedua puasa nazar. Puasa nazar. Nazar janji sama Allah. Yang ketiga puasa puasa fardu ini. Yang ketiga puasa
puasa kodok Ramadan bagi yang batal Ramadannya. Ya. Jadi yang pertama puasa fardu ada berapa? 3. Pertama Ramadan. Yang kedua nazar itu janji sama Allah. Ya Allah, kalau rumah saya laku ya Allah, saya nazar kepadamu, saya mau puasa 3 hari ke mama. Ya Allah, kalau anak saya lulus ya Allah, saya mau bernazar kepadamu, mau puasa. Nah, ya Allah, ya pokoknya janji sama Allah. Nah, puasa nazar. Lalu yang ketiga puasa apa? Qadha Ramadan bagi yang batal Ramadannya. Jadi puasa wajib ada berapa? Ada 3. Alhamdulillah. Berarti Senin Kamis masuk enggak? Enggak. Puasa Arafah masuk enggak? Enggak. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah puasa wajib ditentukan. Kalau besok puasanya berarti puasa Ramadan. Berarti kan nawaitu shauma ghadin an ardai fardhi syahri Ramadan. Nawaitu saya niat shauma ghadin puasa esok hari. An ada ifar di syaroma dalam rangka melaksanakan fardu bulan Ramadan hadis sanati di tahun ini. Jadi tahunnya tahun ini. Bagaimana kalau tahun kemarin tidak sah? Tahun kemarin enggak sah. Jadi kenapa? Ada yang kita puasa Ramadannya Ramadan sekarang di tahun ini. Dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Ta'ala. Jadi imanan wahtisaban adalah sunnah. Ayo kita pakai imanan wahtisaban. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin hadis sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Imanan puasanya karena rasa iman kepada Allah, wahtisaban dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Tujuan puasa kita lillahi, mencari ridho Allah. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Apa-apa. Saya minum ya. Baik, kalau nggak ada saya. Wa kadza yajibu ayyanwiyal lailah. Demikian pula wajib niat malam hari. Wala yadurun naum wal aklu wal jima ba'da niyat. Maka tidak membahayakan tidur, makan, bersetubuh setelah niat. Gak apa-apa. Umpama niatnya habis sholat maghrib, selesai maghrib, ya kan, biasa buka dulu kan, baru niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadan hadis sanati man wa tisaban ta'ala. Habis itu makan nggak apa-apa, habis itu minum nggak apa-apa, habis itu bersetubuh nggak apa-apa. Ya, walau nawa ma'atulu il fajri la tasihhu lahu li'annahu lam yakun. Kalau orang yang niatnya penting, niatnya barengan dengan subuh,
niatnya barengan dengan subuh atau tulu'ul fajri shadiq, maka tidak sah. Kenapa? Karena tidak dianggap menginapkan niat. Menginapkan niat itu niat pada waktu malam. Jadi niatnya wajib pada malam hari. Sampai kapan? Mulai kapan? Mulai terbenam matahari subuh malam sampai menjelang subuh. Bagaimana barengan dengan subuh? Tidak sah niatnya, karena waktunya sudah mulai waktu puasa. Nah, jadi saya ulangi lagi, beda dengan kita sholat. Kalau kita sholat barengan gerakan kita niat, tapi kalau puasa harus niatnya itu diinapkan di malam hari. Nah itulah, kalau bareng ketika Allahu Akbar azan masuk waktu subuh kita niat, maka tidak sah niatnya. Dan niat termasuk rukun puasa. Kalau niat tidak sah, terancam puasanya. Sah apa tidak? Tidak sah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa akmalu niyati ayyam ya shauma ghadin an adai fardhi ramadan hadis sanati ta'ala. Wa lam anna niyatal ada awil qada. Dan ketahuilah sesungguhnya niat adaan sama qadaan beda. Kalau adaan berarti kita menunaikan pada waktunya. Kalau qadaan berarti sudah lewat waktu. Ini beda. Adaan dengan qadaan. Kalau adaan berarti dikerjakan pada waktunya. Kalau qadaan berarti sudah di luar waktunya, sudah lewat. Sama kayak kita sholat. Kalau misalnya kita suatu sholat fardhu isya'i arba rakaat mustaqbil qiblati adaan, berarti kita kerjakan pada waktu isya. Tapi kalau sholat isya kita tertinggal karena ketiduran atau karena hal yang lain, bagaimana? Rupanya ingat itu pas Johor nih, isya udah belum ya malam? Nah, iya kan? Kelewatan itu. Udah belum ya? Tanya biar jelas, ya. Tanya om guys, sama suami tanya, bang. Semalam saya habis maghrib dari rumah teman sampai rumah terus jam 8. Habis begitu saya lupa sholat isya apa kagak ya? Kata lagi belum. Lah kok belum? Iya, orang capek banget langsung pulas. Berarti bagaimana ketika zuhur kita ingat? Berarti niatnya usolli fardhu isya arba rakaatin mustaqbil qiblati qada. Kenapa qada? Karena mengganti sholat isya waktu yang sudah lewat. Ya, sama kayak ketika kita melaksanakan puasa Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan an badi an qada fardhi syahr Ramadan hadis sanatul laila. Atau gampangnya saya niat puasa Ramadan, ya kan, dalam rangka qadaan, mengganti puasa Ramadan. Fardu karena Allah Ta'ala. Saya niat puasa qada Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi niatnya qada, bukan ada. Kalau ada ini adalah niatnya dilaksanakan pada waktunya. Kalau qadaan berarti Ramadannya udah lewat, bisa jadi dikerjakan di Syawal atau setelahnya. Kenapa? Karena kita punya hutang puasa. Alhamdulillah. Berapa banyak kok utangnya? Gak banyak sih, cuma 20. Wa ilaha illallah. Gak banyak 20.
Wajibu an takuna niat jazimah. Wajib melaksanakan niat itu harus mantap. Harus mantap. Walau nawal khuruj minas shaum la yaqulu ala sahih. Jadi niatnya harus mantap, sama kayak kita sholat, sama namanya niat harus mantap. Jadi al-jazm wa dawam. Namanya niat itu ada syarat apa? Al-jazm wa dawam. Cuman beda niat sholat dengan niat puasa misalnya. Kalau niat sholat itu nawai sholli fardhu maghrib itu ketika kita takbiratul ihram, ketika dalam hati itu pertama syaratnya al-jazm mantap. Wa dawamu, mulai dari takbiratul ihram sampai salam tidak ada niat pekerjaan lain kecuali sholat. Cuman kalau puasa kan panjang waktunya, mulai subuh ya kan terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Berapa jam itu? Di kita berapa jam ya? Hah? Dan andaikan di tengah-tengah puasa ada niat untuk membatalkan puasa tapi belum melakukan pembatalan puasa, maka sah. Tuh, kayaknya nih batalin aja dah puasanya. Dilihat jam, wah udah jam 3, sayang ya. Ada, lanjutin aja. Sah puasanya kalau puasa. Tapi kalau sholat, terima telepon, ring, ya, ya udah, ntar telepon aja, kabarin ya 5 menit lagi. Itu ternyata di tengah-tengah kita mau apa, kita udah tahu akan nerima telepon, contohnya kita gue sholat sambil nunggu telepon. Kalau bunyi gue batalin. Niat sholat begitu bagaimana? Tidak sah sholat, tidak sah niatnya, karena tidak al-jazm, tidak mantap. Wadawam, dan dalam pekerjaan ada niat untuk terima. Kalau puasa, niat puasa, tuh tadi saya katakan, loh, batalin aja dari pas jatuh, sayang ya, udahlah lanjutin aja dah sampai maghrib. Nah, tidak batal puasa.